satir THR Rp271 triliun yang diposting Bunga Zainal dengan sindiran pedas soal private jet, di mana pemiliknya bisa duduk di sayap pesawat, menghebohkan jagat dunia maya. Netizen menduga video tersebut hendak menyindir Sandra Dewi dan juga suaminya Harvey Moise yang kini ditahan Kejaksaan Agung lantaran terlibat kasus mega skandal korupsi komoditas timah dengan potensi kerugian negara sekitar Rp271 triliun. Video satir yang diposting Bunga Zainal itu pun muncul di tengah heboh hilangnya akun sosial media Instagram milik Sandra Dewi. Dan menurut netizen, Sandra Dewi pun pernah mengunggah soal private jet di akun tersebut. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Kejaksaan Agung terkait hilangnya akun sosial media Sandra Dewi tersebut pasca dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi belum lama ini? Benarkah alotnya proses penyidikan terhadap Harvey Moise membuat masa penahanan atas dirinya pun harus diperpanjang oleh pihak Kejagung? Seperti apakah tanggapan pengacara Kamarudin Simanjuntak atas hilangnya akun sosial media Sandra Dewi? Benarkah ia pun juga menduga jika hal itu terkait dengan upaya untuk menghilangkan sebuah barang bukti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, video satir yang diposting oleh Bunga Zainal di akun sosial media pribadinya berisi caption soal THR Rp271 triliun mengarahkan pikiran netizen pada kasus mega skandal korupsi komoditas timah dengan potensi kerugian negara sekitar Rp271 triliun yang diduga melibatkan sejumlah tersangka, diantaranya adalah Harvey Moise, suami Sandra Dewi. Tak pelak, netizen pun juga menduga jika Bunga Zainal hendak menyindir kasus mega korupsi komoditas timah yang melibatkan suami Sandra Dewi. Habis dapat THR Rp271 pulang mudik naik private jet, saking private-nya bisa duduk di luar, tulis Bunga Zainal dalam video tersebut. Ketika netizen menduga bahwa video Bunga Zainal tersebut seolah menyindir Sandra Dewi dan Harvey Moise karena angka Rp271 triliun itu sangat melekat dengan kasus korupsi komoditas timah yang belakangan ini sudah menggegerkan publik. Akhirnya, Bunga Zainal pun membuat klarifikasi melalui akun sosial media pribadinya dengan mengatakan bahwa video yang ia buat tidak bermaksud untuk menyindir Sandra Dewi dan juga suaminya Harvey Moise, namun lebih sebagai sebuah konten belaka. Siapa yang nyindir? Di mana letak nyindirnya? Lagian ya, kalau yang kamu maksud itu pelaku korupsi 271T, pelakunya nggak cuma artis aja, tapi banyak pelakunya. Jadi kayaknya konten saya nggak menyindir kemana-mana. Tapi kalau merasa tersindir, ya bukan salah kontennya. Pertama aku gak pernah spill nama dia ya, itu kan netizen. Gue juga kaget gitu. Kok arahnya ke sana itu sebelum ada video-video yang tersebar. Jadi video-video itu gue juga nggak tahu ya, dapetnya pinter banget sih memang netizen Indonesia ini nih. Nanti nih gue wawancara sama kalian nih pasti dibilang, oh Bunga sekarang viral lagi gitu pasti. Duh Bunga pasti mau tampil lagi, mau pansos lagi. Nggak deh, makanya kan sebenarnya nggak harus tampil di TV buat terlihat terlihat seperti orang dikenal ya. Maksudnya gue udah pernah ngelewatin masa itu dan
bukan waktunya juga sekarang buat pansos-pansosan, buat apa juga. Sebelumnya, Harvey Mois yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 27 Maret 2024 karena diduga terlibat dalam kasus mega skandal korupsi komoditas timah yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Dari informasi yang diperoleh dari pihak Kejaksaan Agung kemarin, rupanya masa penahanan terhadap Harvey Mois pun diputuskan oleh Kejagung diperpanjang guna kepentingan penyidikan sampai berkas perkaranya pun dinyatakan lengkap atau P21. Belum, tidak ada perpindahan karena masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pak, alasan diperpanjang kenapa, Pak? Ya itu udah kuat harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Pak, terkait dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan. Dan kini yang masih menghebohkan publik, hilangnya akun sosial media Instagram milik Sandra Dewi pasca ia menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung belum lama ini. Menjawab hal tersebut, pihak Kejaksaan Agung kemarin mengatakan bahwa untuk saat ini status Sandra Dewi pun masih sebagai saksi. Namun, terkait desakan publik untuk menelusuri kepemilikan jet pribadi Harvey Mois yang pernah dipamer oleh Sandra Dewi di akun sosial media pribadinya, pihak kejaksaan mengaku bahwa belum diketahui apakah private jet itu milik pribadi Harvey Mois atau sewaan. Jika terbukti private jet itu milik pribadi, maka Kejagung pun akan melakukan penyitaan. Sementara statusnya masih jadi saksi, ya. Untuk yang lain-lain perkembangannya nanti kita tunggu ke depannya. 180 orang kita bisa jadi saksi dan 16 tersangka. Ini kan perlu proses, ya. Perlu proses pemberkasan, proses tadi dah pemanggilan saksi, ahli, ya. Termasuk juga penelusuran aset. Ini kan butuh waktu yang cukup lama. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak, ya. Sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran, ya. Mengenai siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita. Menanggapi hilangnya akun sosial media Instagram milik Sandra Dewi, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa hilangnya akun Instagram Sandra Dewi diduga bagian dari upaya untuk menghilangkan barang bukti. Akan tetapi, meskipun dihapus, link akun sosial media Sandra Dewi itu pun tetap bisa diakses oleh pihak Kejaksaan Agung RI dan bisa ditelusuri baik terkait harta seperti jet pribadi yang pernah diposting Sandra Dewi dan berbagai harta lainnya. Lantas, apa yang membuat Kamarudin Simanjuntak mendesak Kejaksaan Agung agar menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka? Kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi, ya. Apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun, ya. Sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Maka malah menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu loh. Kalau penyelidikan nggak mungkin sampai dihapus, tapi kalau Sandra Dewi menghapus itu supaya masyarakat tidak tidak mencemooh atau membuli, maka upaya dia untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang hasil
yang dikorupsi gitu loh. Oleh karena itu maka Jaksa Agung kita dorong supaya menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan Undang-Undang TPPU gitulah, supaya harta-hartanya kemana, dari mana, supaya ditangkap. Dia betul-betul takut dia. Karena kenapa? Karena selama ini puji-puji kan hartanya melimpah, kekayaannya melimpah, wah segala macam gitu kan. Tiba-tiba berbalik 180 derajat, jadi bulian yang datang. Oleh karena itu, karena dia tidak tahan membaca bulian dari masyarakat itu atau cemooh dari masyarakat itu, maka sementara disimpan atau disembunyikan gitu loh. Harusnya kalau menurut saya harusnya ditersangka karena ikut menikmati. Karena dia memamerkan harta itu bersama dengan suaminya, tentunya dia tahu harta dari mana. Kalau artis kan kita bukannya ini ya, siapa sih artis paling hebat di Indonesia? Kan bukan dia. Misalnya Agnes Monica, itu artis hebat. Dan kekayaannya tidak seperti itu. Katakanlah Lulu Tobing, luar biasa itu. Tidak ada hartanya seperti dia. Kenapa ini artis ini luar biasa yang satu ini? Karena menikah dengan Harvey Mois. Kemudian siapa namanya tuh Helena Lim. Itu dulu kan pegawai rendahan dari tingkat bawah. Sekarang punya rumah kayak seperti itu, kayak istana gitu loh di PIK ya. Geger video THR 271 triliun rupiah Bunga Zainal yang diduga netizen menyindir kasus korupsi suami artis Sandra Dewi yaitu Harvey Mois. Lantas, seperti apa Hotman Paris Hutapea dan juga Otto Hasibuan ketika menanggapi kasus mega korupsi 271 triliun rupiah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Mois? Saya Berbi Kumalasari, jangan lupa ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Kasus mega skandal korupsi timah yang diduga merugikan negara 271 triliun rupiah dan menjerat suami Sandra Dewi yaitu Harvey Mois membuat advokat senior Hotman Paris Hutapea akhirnya angkat bicara. Menurutnya, jika tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP dikategorikan tindak pidana korupsi, maka seluruh masyarakat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka dan ditahan. Menurut Hotman, tidak adil kalau hanya para pengusaha saja yang memberikan pinjaman. Dalam hal ini Harvey Mois yang ditangkap dan ditahan. Hotman menyebut bagaimana dengan masyarakat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua, masyarakat yang menambang ilegal di Kalimantan dan Sulawesi. Pencerahan hukum kasus timah Bangka Belitung. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka, ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertambangan di mana-mana di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa jutaan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi. Tak hanya Hotman Paris, Otto Hasibuan juga memberikan komentarnya atas kasus yang menjerat Harvey Mois. Berbeda dengan banyak advokat yang berpandangan bahwa Sandra Dewi berpotensi terlibat dan bisa menjadi tersangka terkait kasus yang diduga melibatkan suaminya Harvey Mois. Otto Hasibuan pun justru menilai bahwa terlalu dini menyimpulkan jika Sandra Dewi juga terlibat. Pasalnya, sebagai istri, Sandra Dewi belum tentu mengetahui asal-usul uang yang diberikan suaminya
guna membeli kebutuhan sehari-hari buat keluarga mereka. Menurut Otto, Sandra Dewi berpotensi terlibat jika ada bukti nyata bahwa Sandra Dewi ikut-ikutan dalam lalu lintas penyaluran uang dugaan hasil korupsi tersebut. Seperti halnya menerima uang dan juga mentransfer kepada orang lain, di mana hal ini pun bisa masuk dalam tindakan pidana pencucian uang. Tergantunglah, kita tidak bisa menduga-duga ya. Kita terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, karena kadang-kadang kan istri itu kan juga nggak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan. Taunya istri dapat duit, ya tentu dipakai ya kan. Ya dia tergantung apakah sejauh mana. Kalau semua istri bisa dikenakan, ya kasihan dong istri-istri Indonesia. Suami korupsi, dimakan sama istri, anak ikut-ikutan, hancur juga kan gitu. Kalau dengan suami istri saya kira sulit sekali ya, kecuali ada niat, ada kerjasama ya. Tapi kalau dia seorang istri, ibu rumah tangga, kemudian ada uang datang gitu ya, dikasih suaminya pada dia nggak ikut-ikutan berbuat secara langsung dalam peristiwa itu, ya mestinya agak jauh ya menurut saya. Kecuali ada bukti nyata dia ikut-ikutan, terima uang, transfer sana, transfer sini ya. Makanya harus dilihat lah, biar nanti kejaksaan akan melihat ya, apakah betul-betul itu kerjasamanya atau karena dia sebagai istri, suami bawa, kasih uang ya dia pakai, kan begitu aja kan nggak ada ketahuan. Jadi saya nggak berani menuduh ya, nanti kita jolim ya. Jadi kita lihat dulu masalah yang sebenarnya. Heboh, Hotman Paris dan Otto Hasibuan turut menanggapi kasus korupsi yang diduga dilakukan Harvey Mois. Lantas, seperti apa kasus korupsi lainnya yang kini menyeret suami Zaskia Gotik terkait pembangunan gereja di Papua? Halo, saya Ali Tahir. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Selain suami Sandra Dewi yang sudah ditahan Kejaksaan Agung karena kasus korupsi, kini kisah korupsi lainnya menyeret nama suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, yang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus korupsi pembangunan gereja King Mile 32 di Papua yang diduga melibatkan tersangka Arif Yahya. Baru kemarin, Sirajuddin hadir menanggapi panggilan pihak jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam persidangan setelah 2 kali mangkir. Dalam persidangan, ia pun dikonfirmasi soal transfer uang senilai 18 juta rupiah kepada tersangka Arif Yahya. Dan kabarnya, hubungan Yahya dengan Sirajuddin sudah terjalin sejak 10 tahun silam dan mereka pun sering bertemu. Usai sidang, Sirajuddin pun kembali menegaskan bahwa ia tidak tahu menahu soal proyek pembangunan gereja tersebut. Apakah saudara saksi pernah meminjam atau dipinjamkan uang oleh klien kami Arif Yahya? Tidak pernah. Kemudian tahun 2016 saksi pernah mentransfer sejumlah kalau tidak itu 18 juta rupiah, betul ya? Diterangkan. Tujuannya apa saksi ya? Saya tidak ingat karena setelah mulai dari pilkada sampai setelah pilkada itu banyak sekali saya pengeluaran, ada yang minta sumbangan, ada yang beberapa banyak sekali, jadi saya lupa itu untuk apa. Ada alasan tertulis, jadi berita yang beredar itu nggak benar. Sesuai fakta persidangan nanti tinggal menunggu hasilnya. Ada sejumlah uang yang menurut keterangan klien kami itu dipinjamkan kepada saudara Sirajuddin. Namun sayangnya tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata itu tidak diakui. Sesuai keterangan saya tidak tahu menahu. Tadi kan dengar juga kan. Tinggal nunggu aja waktunya biar. Yang menarik dalam persidangan ini tadi kami bertanya kepada Pak Sirajuddin ya, apakah beliau memiliki kaitan dengan proyek pembangunan gereja ini ya. Beliau menyatakan sama sekali tidak terlibat, tidak tahu ya terkait dengan proyek gereja ini.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.